Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi dalam diskusi lanjutan tentang masalah hukum pidana, ya. Yang mana hari ini saya akan menjelaskan alat bukti dalam hukum pidana, dan tentunya di channel Soebul Arifin Official atau disingkat dengan SAW. Baik, dalam pasal 184 KUHP dijelaskan bahwa ada 5 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang mana keterangan saksi ini bagian yang sangat penting dan sangat urgent dalam perkara tindak pidana. Namun ingat, keterangan saksi itu minimal harus ada 2 saksi, karena asasnya adalah nus testis, satu saksi itu kan saksi. Kemudian yang kedua, ada keterangan ahli, yang mana keterangan ahli ini biasanya dari unsur akademisi, baik jaksa maupun terdakwa atau kuasanya itu biasa mengambil atau memohon atau meminta kepada unsur akademisi, biasanya yang namanya adalah guru besar, profesor, ya, yang kompeten di bidang keahliannya. Sehingga ahli ini, apa bedanya ahli dengan saksi itu tadi? Kalau saksi, dia kesaksiannya dalam persidangan itu karena dia mendengar, karena dia melihat. Tapi kalau ahli, kesaksiannya itu atas dasar pengetahuan yang sangat beda, ya. Dan yang ketiga, alat bukti yang ketiga adalah surat. Surat di sini biasanya bisa juga diambil dari surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ataupun tersangka, ya. Nah, di sini yang surat berupa apa? Ya, surat yang berkaitan dengan tindak pidana yang ia lakukan, baik dari surat itu dari instansi, surat itu dari perorangan, surat itu dari terdakwa sendiri, surat itu dari siapapun, ya. Tetapi yang intinya adalah yang punya kaitan langsung dengan case, ya, dengan tindak pidana ataupun dengan peristiwa ataupun dengan fakta yang terjadi. Kemudian yang keempat yaitu petunjuk. Petunjuk ini bisa juga dari keterangan terdakwa, bisa keterangan saksi, bisa keterangan ahli. Jadi hakim nanti dapat menyimpulkan dari hal-hal yang bisa mengkorelasikan, ya, atau yang ada hubungannya dengan tindak pidana atau dengan peristiwa atau dengan fakta yang terjadi di persidangan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah keterangan terdakwa itu sendiri atau keterangan dari tersangka, ya, kalau masih dalam penyidikan. Yang mana keterangan terdakwa ini sebenarnya ini sangat terakhir sekali. Urutannya sangat terakhir. Kenapa? Kalau menurut hemat saya, karena memang keterangan terdakwa ini rentan dengan subjektivitas, ya, rentan dengan maklum kan, yang dimintai keterangan adalah terdakwa, kemudian dia juga yang diduga melakukan tindak pidana, maka kemungkinan subjektif itu ada, sehingga ada alat bukti yang lain yang dapat mengonfirmasi keterangan-keterangan itu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.